Bab 40 Farel dan Asa. Saat itu, saat napas Lydia mulai tak teratur, saat suara-suara alat medis mulai terasa lebih nyata daripada musik playlist mereka, seorang bayi lahir ke dunia. Tangis pertama itu mengalahkan segalanya. Dan Safta menangis. Tentu saja dia menangis. Disusul bayi kedua mereka yang lahir. Hanya selang beberapa menit saja. Lebih tepatnya hanya 2 menit jarak mereka. Tangannya gemetar saat mengazankan anak itu di telinga kanan. Dengan suara parau, dengan dada sesak, tapi bahagia. Selamat datang, nak. Ini dunia, nggak sempurna. Tapi, kami akan coba jadi rumah yang paling baik buat kalian. Malam itu, mereka berempat di kamar rawat. Lydia tidur lelah. Bayinya di box bayi kecil. Dan Safta duduk sambil menatap keduanya. Aku pikir jadi ayah tuh kayak cuma ngasih susu. Tapi ternyata ini lebih gila, lebih magis, lebih bikin ingin teriak ke dunia, "Hei, anak aku sudah lahir." Tapi yang dia lakukan hanya bisik pelan. "Terima kasih ya, Tuhan, untuk cinta yang konyol ini." Lalu ia melihat ke arah bayinya, tersenyum, dan berdoa dalam hati. Semoga mereka nanti suka cimol juga, candanya. Ya Allah, jadikan mereka anak-anak yang baik, sukses dunia dan akhiratnya. Kaya harta dan hatinya. Safta duduk di kursi rumah sakit. Posisinya miring 37 derajat, kaosnya kebalik baru sadar setelah azan dan wajahnya masih basah. Tapi matanya kayak lampu taman abis hujan, redup tapi hangat. Suster datang dengan senyum, membawa formulir. "Pak, untuk nama bayinya, sudah dipikirkan." Safta memandang Lydia yang masih terlelap, rambutnya berantakan, wajahnya pucat tapi cantik luar biasa. Seseorang yang baru saja menyelesaikan pertempuran paling gila dalam hidupnya. Bukan cuma melahirkan, tapi menahan suaminya biar gak pingsan. "Nama, gumamnya pelan. Ia menunduk ke arah kedua bayinya yang baru beberapa jam lahir, lalu senyum. "Namanya, Farel Saftama Lityandra, dan Asa Lityara Safara." Safta dan Lydia sudah sepakat, nama itu diambil, karena ada unsur nama merekanya juga. Suster menulis cepat. "Panjang ya, Pak. Biar anaknya bingung pas pertama kali belajar nulis," jawab Safta sambil ketawa pelan. Suster ikut tertawa. "Tapi bagus, Pak, artinya dalam." Safta mengangguk. Suster pamit, dan Safta kembali duduk, menatap 3 orang paling berharga di hidupnya. Pukul 3 dini hari, Lydia bangun. Pandangannya masih kabur. Safta sedang menyuapi dirinya sendiri dengan bubur instan yang entah kenapa terasa seperti mie instan yang gagal. "Kak," suara Lydia serak. Safta langsung narik kursi, duduk di samping ranjang. "Sayang, kamu bangun. Mau minum? Mau apa? Mau aku bacain puisi?" "Minum boleh, tapi jangan puisi. Kamu jelek banget kalau baca puisi." Safta tertawa kecil. "Oke, gak jadi puisi. Tapi kamu luar biasa, Lid. Kamu hebat." Lydia mengangguk pelan. Matanya memerah. "Tadi sakit banget, Kak. Rasanya kayak semua tulang aku dicopot terus dipasang lagi pakai lem kertas." "Aku percaya. Aku cuma bisa megang tangan kamu. Dan itu aja udah bikin aku pengen nangis tiap 10 menit. Lydia tersenyum. "Kamu nangis tadi?" Safta pura-pura minum. "Enggak ah, kelihatan. Suara kamu pas azan goyang banget." "Masa?" "Iya, kayak penyanyi dangdut abis minum es kelapa." Mereka tertawa bareng, pelan, tapi tulus. Beberapa jam kemudian, keluarga mulai berdatangan. Ada ibu dan bapaknya Safta yang langsung memborong baju bayi. Ada orang tua Lydia, yang mengomel, karena ngasih tahu pas udah lahir. Padahal maunya nemenin Lydia saat mau melahirkan. Akhirnya, Safta dan Lydia kena semprot sedikit, dan mereka cuma senyum sambil nyengir. Tapi semuanya terasa hangat. Rumah sakit jadi seperti rumah. Farel dan Asa tidur di tengah semua keramaian itu dengan damai. Seperti anak kecil yang gak tahu bahwa hidup akan penuh kejutan, mulai dari imunisasi sampai disuruh tampil nyanyi pas acara 17-an. Saat sore datang,
suasana jadi lebih tenang. Safta dan Lydia duduk berdua di kursi panjang dekat jendela, menghadap langit sore. Orang tua Safta sudah ada di rumah Safta, katanya mau bantu nyiapin kepulangan mereka. Sementara orang tua Lydia lagi cari makan dulu di kantin rumah sakit. Aku gak ngangka bisa sampai di titik ini, kata Lydia, menggenggam tangan Safta. Erat, sangat erat. Dari yang dulu kita saling sindir, saling gengsi, sampai jadi begini. Lanjut Lydia. Safta menatap istrinya. Aku juga. Tapi dari awal aku tahu, kamu bakal jadi rumah yang nyaman untuk aku pulang. Dan sekarang rumah kita udah bertambah 2 lagi. Lydia tertawa kecil. Kamu romantis. Aneh banget. Aku belajar dari kamu. Dari cara kamu marah kalau aku lupa bawa tisu basah. Dari cara kamu nyembunyiin mie instan. Dari cara kamu ngelus perut pas kamu pikir aku gak lihat. Lydia memeluk lengannya. Bibirnya tersenyum simpul. Terima kasih sudah selalu ada untukku, Kak. Aku cinta BNZ sama kamu. Terima kasih udah berani ngelahirin anak yang pasti bakal lebih cakep dari aku. Safta tertawa pelan, karena kalau keras takut ganggu bayi mereka. Ya iyalah, harus, ujar Lydia. Mereka tertawa, lalu diam sejenak. Diam yang gak canggung, diam yang nyaman. Seperti senyap di tengah ribuan kata yang pernah diucapkan. Dan di antara diam itu, mereka tahu, cinta yang mereka punya sekarang bukan lagi soal bunga, kejutan, atau makan malam romantis. Tapi soal begadang, saling sabar, saling kuat. Soal bangun jam 2 pagi karena bayi pup. Dan mereka siap, mereka sudah pulang dari rumah sakit. Satu hal yang tidak diajarkan di kelas pranikah, dan juga tidak tertulis di buku Ayah Idaman dalam 30 hari, adalah kenyataan bahwa bayi bisa pipis sambil ketawa. Bahkan kadang sambil melirik ayahnya seperti mau bilang, "Gue menang, bro." Farel, anak bungsunya yang belum punya KTP tapi udah punya 5 baju branded dari hadiah orang, punya satu kebiasaan ajaib sejak pulang ke rumah, ketawa tiap pipis. Dan masalahnya, dia sering pipis pas Safta lagi buka popok. Sementara Asa, anak sulungnya, sudah punya selusin baju pink hadiah dari orang-orang yang menjenguknya. Malah lebih cool dan anteng banget, jika dibanding dengan Farel, adiknya. Ketawanya imut, tapi hobi pup saat digendong Safta. Sampai-sampai, Safta pikir kedua anaknya kayak musuhin dia. Farel suka pipis saat dia buka popok, mancur kayak air mancur, bahkan pernah sampai ke mukanya. Dan Asa sering pup saat dia buka popok, bahkan pernah sampai kena tangannya, pas telapak tangannya kebuka. Jadi kayak yang sengaja buka tangan buat nerima pup Asa. Dan Lydia cuma ketawa ketiwi saja melihatnya. Sementara, Safta manyun. Pagi itu, Safta lagi shift jaga. Lydia tertidur seperti pejuang yang kelelahan. Dan di tengah sunyinya subuh, suara pluk khas Pampers yang dibuka, membelah keheningan. Farel menatapnya dengan senyum licik. Safta mengerutkan dahi. Oke, kita harus kerja sama. Ayah buka pelan, kamu diam ya. Farel tetap tersenyum. Safta mulai pelan-pelan. Dan PSSSSSSS hahaha. Safta meloncat kayak ninja gagal, lalu refleks menutup dengan kapas, padahal kapas itu buat ngebersihin pusar. Farel, kita udah bicarakan tadi. Farel tertawa, bukan cuma ketawa biasa, tapi ketawa kayak orang abis denger jokes bapak-bapak di grup WhatsApp. Lydia bangun karena suara heboh itu. Ada apa sih? Dia pipis lagi pas kamu buka popok. Ya, Lydia hanya mengangguk sambil nyengir. Selamat datang di dunia nyata. Dan Asa terbangun, lalu merengek. Dengan cepat, Lydia buka BH, netein dia. Asa merem melek, nete dengan lahapnya. Dan, akhirnya tidur lagi dengan lelap. Safta menatap Asa dengan iri. Karena dia harus puasa selama anaknya masih netek, selama 2 tahun kurang lebih. Kalau kamu suka dengan cerita ini, yuk subscribe dan like dulu.
Jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya juga. Terima kasih.